kita itu sebenarnya sistemnya bagus, cuma ngakalinnya lebih bagus gitu kan. Luar biasa itu. Ya sekarang kalau begitu ceritanya, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan mau dibikin 50% dari APBN percuma. Yang kaya orang-orang yang ngatur itu semua, jadi bancaan semua. Kacau, Cak. Menurut saya ini yang perlu dikritisi dan masyarakat mesti jeli, mesti peka, nggak gampang dibodohi gitu kan. Jangan udah di depan mata tadi kan, pengkhianatan tadi, cuma dengan ada isu bahaya latihan HTI, bahaya latihan FPI, bahaya latihan khilafah, langsung iya ini bahaya opo gitu loh. Yang bahaya tadi duit Anda dimaling tuh, dari 10 miliar dipakai cuma 2 miliar buat beli telur, buat beli sayur, sisanya dikemplang sama mereka buat hidup mereka enak-enakan. Itu juga saya nggak yakin 2 miliar itu dipakai buat benar-benar ini. Jangan-jangan beli sayur telurnya yang makan keluarganya juga. Ini menurut saya pengkhianatan besar, Cak. Menurut saya harus betul-betul solusinya kalau saya potong generasi itu, Cak. Nggak ada yang lain, Cak. Karena parah gitu loh. Jadi beberapa kontroversi dari RUU Kesehatan ini memang patut untuk kita cermati ya. Kemudian juga harus kita juga jadi concern beberapa poin pasal ya. Belum lagi mengenai hal-hal yang memang berkaitan dengan transparansinya gitu kan. Nah, jadi ini juga potensi permasalahan yang akan muncul dan juga akan ada dugaan tumpang tindih gitu kan. Karena memang ini dilebur jadi omnibus law kan. Gitu. Kemudian jadi ada beberapa yang saya mau sampaikan, Cak Slamet. Poin A ini saya mau sampaikan mengenai beberapa kontroversi RUU Kesehatan itu sendiri. Yang pertama ada di pasal 296 ya, ayat 2. Jadi tentang single bar tentang organisasi profesi. Di satu sisi ini bagus ya memang, tapi terdapat pasal lain gitu kan. Nah, jadi ada di pasal 184 ayat 1 mengelompokkan nakes ke dalam 12 jenis, medis, tenaga perawatan, dan lain-lain gitu kan. Dan ini dibagi lagi, tenaga medis serta dokter gigi, spesialis. Ujung-ujungnya ada 48 kelompok tenaga kerja. Nah, lalu organisasi mana yang akan berlaku? Kalau dibilang satu organisasi profesi untuk setiap jenis nakes, atau untuk setiap kelompok, jadi satu-satu aja gitu. Ini kan jadi paradoks gitu kan, bertentangan gitu kan. Saya nggak bahas plus minusnya satu organisasi ya, tapi di sini membahas bagaimana carut-marutnya dan terburu-burunya serta tidak cerdasnya mereka dalam mengkombinasikan ketentuan-ketentuan dalam ini, mengkodifikasikan dan mengkonkordansi dengan situasi dan fakta-fakta yang ada gitu kan. Ini rancu kalau misalnya dijadiin jadi satu, dokter spesialis gigi terus kemudian dokter anak semua jadi satu, akan rancu karena visi misi aspirasinya kan nggak bisa digabung. Kalau jadi satu-satu bertentangan dengan pasal tadi gitu kan. Jadi dipisahkan. Ini yang mana gitu yang mau dituju gitu kan. Kalau misalnya dipisahkan juga nggak tepat juga. Kalau misalnya standar etiknya kan sama, dokter spesialis gitu kan, dokter gigi sama gitu kan. Tapi kalau digabung sama nakes lain, sama suster tadi kan, sama yang lain-lainnya atau tenaga medis lain, ini kan jadi bertentangan. Nah, kalau misalnya yang terjadi opsi yang kedua, jadi akan ada 48 organisasi profesi, gemuk banget gitu kan. Itu bertentangan dengan pasal 296 yang mau meminimalisir organisasi profesi. Dan di RUU ini ada nama ID dan PDGI yang selama ini diakui pemerintah juga hilang. Penggantinya pemerintah berwenang untuk menentukan organisasi profesi yang diakui bagi tiap nakes. Ini akan menjadi kong kali kong prosesnya nantinya, saya khawatir seperti itu. Dan juga akan menimbulkan masalah konflik yang berpotensi ya, potensi konflik gitu kan. Nah, hal tersebut yang menjadi catatan lain. Kemudian belum lagi kalau kita bahas mengenai hal-hal lain gitu kan, yang memang di Tengara ini memang terburu-buru membuatnya gitu kan. Ada misalnya
RUU Kesehatan tuh apa pasal-pasalnya tuh saya catat tadi, selain yang satu tadi ada 9. Ada 9. Tadi yang saya sudah sebutkan, ada lagi single birth tadi, maaf, udah termasuk 9 tadi. Kemudian ada pasal 206 gitu. Di situ juga ada, menurut pasal tersebut standar pendidikan, kesehatan dan kompetensi disusun oleh menteri. Nah, kalau begitu kita jangan lupa menteri ini kan jabatan politik. Jabatan politik, kemudian dia harus berkoordinasi dengan menteri. Saya khawatirnya akan jadi masalah dan nggak profesional. Kemudian pasal 239 ayat 2, Konsil Kedokteran Indonesia merupakan badan independen bertanggung jawab kepada presiden langsung dan akan beralih untuk bertanggung jawab pada menteri. Artinya wewenang menteri lebih luas. Ini juga politis banget ya. Kemudian ada pasal 462 ayat 1, kelalaian tenaga medis dipidana. Padahal tindak pidananya nggak rinci. Kelalaian dimaksud tuh harus apa? Harus jelas gitu kan. Jangan ini malah jadi pasal yang kemudian mengkriminalisasi tenaga kesehatan. Ada juga pasal 154. Ini pasal kontroversi buat orang-orang yang suka ngerokok, Cak. Karena di situ tembakau dimasukkan klasifikasi dengan narkotik dan psikotropika. Kalau saya sih sebenarnya setuju ini gitu kan. Kemudian ada pasal 346 ayat 7. Dokter Wahab yang nggak setuju. Kemudian ada pasal 346 ayat 7 yang memang tentang pengumpulan informasi data genetik. Rentan banget ini disalahgunakan. Kenapa? Data paspor aja bocor ya. Gimana data medis nanti kan? Ini bahaya gitu kan. Ini mengenai hak privat pribadi. Gitu kan. Jadi bertentangan itu dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi gitu loh. Jadi itu bertentangan. Bunyinya soalnya begini. Penyelenggara sistem informasi kesehatan dapat memproses data dan informasi kesehatan di luar wilayah Indonesia. Ini mengatur transfer data informasi loh. Ini bahaya loh, ya. Data-data pribadi warga negara Indonesia gitu kan. Dan itu bertentangan tadi saya katakan dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kemudian juga adanya, nah ini yang krusial aja, pasal 409, penghapusan alokasi minimal anggaran kesehatan. Nah, gitu. Jadi, di draft lama itu ada di pasal 420, kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari APBN dan APBD. Nah, di draft terbaru, disebutkan pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran kesehatan dari APBN sesuai dengan kebutuhan program nasional yang tercantum dalam rencana induk bidang kesehatan. Gitu kan. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah dari APBD sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah, mengacu pada program kesehatan nasional. Jadi yang tadi dibilang mandatory spending ini sudah diatur di pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang mengalokasikan minimal 5% dari APBN dan APBD 10% dari APBD untuk pembangunan kesehatan di luar bayaran gaji. Nah, itu menurut saya bukan ditingkatkan, malah dikebiri gitu loh untuk rakyat. Harusnya menurut saya lebih tinggi. Di mana-mana negara yang maju itu alokasi kesehatannya itu tinggi, pelayanan publiknya tinggi, kemudian alokasi pendidikannya tinggi. 3 itu, Cak. Kalau mau ada lebih, kita pakai alokasi militer, negara kita kan luas gitu kan. Nah, problemnya kita ini bukan alokasinya itu, kalau menurut saya ya, dalam mandatory spending itu, bukan berkutat pada, kita sama-sama tahu lah, bukan berkutat pada people orientasi rakyat gitu. Jadi bukan people oriented, tapi project oriented, mohon maaf gitu kan. Kenapa? Semua itu disusun ya, tergantung pemodal, kami menduga seperti itu. Dan juga tergantung yang modalin, kemudian ada proyek apa dari situ gitu kan. Nah, makanya anggaran kesehatan itu kecil gitu loh. Dan ini menurut saya nggak bisa dibiarkan gitu kan. Saya katakan yang kalau kita mau jadi negara yang berkembang, yang bagus, yang maju, yang sejahtera untuk rakyat, sederhana. Kesehatan tinggi, pendidikan tinggi, kemudian juga pelayanan publik tinggi. Jangan mobil listrik disubsidi. Kacau ini, Cak. Proyek itu namanya. Kalau nggak proyek apa namanya? Sekarang kalau dibilang urgensinya apa? Triliunan itu dipakai untuk apa kalau cuma buat subsidi listrik ya tadi kan? Subsidi kendaraan listrik apa itu yang pakai siapa gitu loh.
kalau misalnya bicara itu untuk alokasi kendaraan public transport, ya alokasinya ke publik gitu kan, bukan ke kendaraan listrik. Subsidi ini kacau ini menurut saya, Cak. Kita ikut-ikutan, cuma ikut-ikutan yang salah. Mungkin negara-negara lain juga ada subsidi, cuma mereka mensubsidinya kesehatannya juga tinggi. Kita mau berkaca misalnya negara-negara seperti Norwegia atau di beberapa negara Skandinavia ya, mereka di sana itu informasinya sudah maju untuk alokasi subsidi listrik, kendaraan listrik tadi ya, electricity vehicle kan. Cuma jangan lupa, oh di Skandinavia tuh bagus, kita ikutin mereka. Mereka alokasi kesehatannya tinggi juga, alokasi pendidikannya juga tinggi, gitu kan. Jadi, dan yang bab kedua aja, selain alokasinya tinggi, pemberantasan korupsinya luar biasa, orientasinya bukan proyek. Ini bukan saya yang bicara ya, kemarin Pak Jokowi di beberapa ada satu kesempatan bicara, dan saya lihat di beberapa timeline di Reels kan keluar tuh, dari 10 miliar kalau saya nggak salah anggaran untuk stunting, kesehatan ya Cak, stunting, pemberantasan stunting. Cak Slamet tebak berapa yang untuk benar-benar beli makanan untuk rakyat? Tebak Cak. Saya mau menantang tebak-tebakan ini supaya kita coba kira-kira berapa Cak? Separuhnya katanya. Separuhnya untuk beli makanan, stunting, untuk pemberantasan nggak ada Cak. Pak Jokowi cerita kalau saya tidak salah, yang untuk beli makanan, beli telur, memberantas itu stunting ke rakyat itu 2 miliar Cak. Antum bayangin, 20% cuman. Sisanya untuk apa? Pengembangan, penguatan, pemberdayaan, istilah-istilah yang kalau kata Pak Jokowi absurd, nggak jelas, gitu loh. Kali ini saya setuju untuk beberapa hal kepada Pak Presiden ini, karena kacau ini pemerintah. Cuma Presiden ini kan sebenarnya punya hak untuk menegur keras bawahan-bawahannya, menindak, kalau perlu mengganti semua itu yang nggak beres itu, orang-orang birokrat yang ngawur itu. Masa 10 miliar dipakai cuma 2 miliar, sisanya untuk anggaran jalan-jalan, perjalanan dinas maksud saya ya, kemudian untuk hotel apa segala macam. Sakit jiwa menurut saya orang-orang itu. Menurut saya kita semua pengen sejahtera Cak, pengen makmur, pengen hidup enak, pengen makan enak, tidur di hotel yang nyaman. Cuma nggak gitu caranya, nggak begitu caranya. Duit rakyat dipakai nggak amanah begitu dengan alasan yang penting ada pertanggungjawaban. Menurut saya ini khianat, ini korupsi menurut saya. Itu harus diusut itu, nggak boleh begitu. Masa perjalanan dinas sama acara-acara seremonial lebih gede dibanding hal-hal itu. Dan itu terjadi di beberapa hal, Cak. Bukan cuma soal ini aja. Jadi menurut saya kita itu sebenarnya sistemnya bagus, cuma ngakalinnya lebih bagus gitu kan. Luar biasa itu. Ya sekarang kalau begitu ceritanya, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan mau dibikin 50% dari APBN percuma. Yang kaya orang-orang yang ngatur itu semua, jadi bancaan semua. Kacau, Cak. Jadi menurut saya apapun kita itu, skema, sistem, kemudian dan juga programnya itu, tapi kalau mental orang-orangnya seperti itu, susah, akan sangat susah. Itu dari proses legislasi sudah berantakan gitu kan, bagaimana RUU kesehatan ini menampung beberapa titipan-titipan ya, misalnya kalau ada gitu kan. Ini menurut saya hal yang harus dicermati oleh masyarakat, media, ya, oleh pihak-pihak praktisi kesehatan juga gitu, harus terus dikritisi gitu loh, nggak boleh ini demikian gitu loh. Jadi saya tadi mau ngasih contoh berulang-ulang, nggak bosan-bosan, karena saya sampai kaget gitu, Presiden sampai ngomong gitu, itu kan kalau kita jadi birokrat itu malu besar itu. Iya ya, kita dibuka aibnya sama Presiden ini kan, itu konyol menurut saya gitu kan. Kalau saya jadi pegawai negeri, Cak, malu saya, nah malu, kalau perlu mundur. Itu mencoreng-moreng itu wibawa kita, pribadi kita gitu loh. Seakan-akan kita ini orang-orang maling gitu loh. Masa dari 10 miliar cuma 2 miliar buat beli makanan apa yang ngomong Pak Jokowi itu, saya dengar, wah saya bilang gila betul nih ya. Gimana dengan yang lain-lain gitu loh. Nah menurut saya baru dari awalnya sudah diacak-acak begini di RUU kesehatan, implementasinya apalagi gitu loh. Uang RUU kesehatan yang lama aja sudah bagus, masih aja begitu cara implementasi ke masyarakatnya. Aturannya bagus ya. Kita ini mau dibikin omnibus, mau dikodifikasi, mau dikonkordasi, terserah deh. Bagus pokoknya. Tapi kita juga harus pro ke rakyat gitu loh. Jangan kita
menganggap mereka ini bisa dibodoh-bodohi. Enggak, Anda itu tanggung jawab sana. Menurut saya hal yang tadi saya jelaskan itu korupsi, udah jelas itu. Mental korup, meskipun di situ mereka mengatakan, oh ini ada pertanggungjawabannya, ini sudah disetujui, terserah. Tapi menurut saya itu nggak masuk akal. Anda sudah digaji, kalau perlu, ya, itu diminimalisir. Menurut saya yang pantas itu kalau anggaran 10 miliar untuk rakyat itu, yang benar-benar menyentuh rakyat itu harusnya di atas 60%, 70% lah. Sisanya 30% bolehlah Anda di hotel, gitu kan, perjalanan dinas, apa segala macam, diminimalisir. Kalau cuma pemberdayaan penguatan, kita punya handphone, bisa Zoom, bisa seperti ini kan, bisa lihat di internet, nggak perlu rapat sana, rapat sini gitu loh, segala macam. Nggak masuk akal gitu maksud saya, dan itu sangat melukai hati nurani masyarakat. Belum lagi kalau kita melihat ya, ada beberapa cerita ya, beberapa fakta di masyarakat yang bawa anggota keluarganya ke rumah sakit, kemudian susah, ditolak, tadi ada yang meninggal, apa segala macam. Kemudian ada sebagai PNS di nakes ya, kemudian yang bertanggung jawab di situ masih aja bisa-bisanya gitu hidup enak. Menurut saya dari situ, menurut saya itu pengkhianatan besar itu, Cak. Gitu. Kemudian yang terakhir yang saya mau sampaikan, bab keduanya, Cak, yang terkait dengan isu ini adalah ya, kemudian proyek-proyek ini dimuluskan dengan cara apa supaya ini tidak menimbulkan kontroversi? Kita munculkan pengalihan isu. Yang enak pengalihan isu siapa? HTI. Udah hilang di telan bumi, tetap aja dimuncul-munculin lagi. Bahaya laten HTI, bahaya laten khilafah, bahaya laten jihadis, bahaya laten front pembela Islam. Pokoknya monsterisasi lah gitu kan. Ini menurut saya jahat kuadrat. Ya, setan aja menurut saya, dalam pandangan saya, mungkin nggak kepikiran untuk itu gitu loh. Artinya kalau kita mau maling aja lah gitu kan. Udah maling, mau fitnah orang lagi, ya, mau nyari pengalihan isu gitu loh. Manggil buzzer-buzzer untuk menggalakkan ini supaya ini jahat bener gitu loh. Nggak kontekstual, kemudian lempar batu sembunyi tangan. Ini menurut saya ya, lebih jahat dari setan tuh, Cak. Itu menurut saya jahat betul gitu loh. Jadi memunculkan pengalihan isu itu adalah tindakan-tindakan jahat dari manusia-manusia biadab ya, yang memang sudah jahat membohongi orang lagi, seakan-akan supaya kejahatan itu tertutupi dengan fitnah-fitnah. Menurut saya ini yang perlu dikritisi, dan masyarakat mesti jeli, mesti peka, nggak gampang dibodohi gitu kok. Jangan udah di depan mata tadi kan, pengkhianatan tadi, cuma dengan ada isu bahaya latihan HTI, bahaya laten FPI, bahaya laten khilafah, langsung iya ini bahaya opo gitu loh. Yang bahaya tadi duit Anda dimaling tuh, dari 10 miliar dipakai cuma 2 miliar buat beli telur, buat beli sayur, sisanya dikemplang sama mereka buat hidup mereka enak-enakan. Itu juga saya nggak yakin 2 miliar itu dipakai buat benar-benar ini, jangan-jangan beli sayur telurnya yang makan keluarganya juga. Ini menurut saya pengkhianatan besar, Cak. Menurut saya harus betul-betul solusinya kalau saya potong generasi itu, Cak, nggak ada yang lain, Cak, karena parah gitu loh. Bukan cuma penyelewengannya, tapi juga rekayasanya. Udah menyelewengkan, direkayasa sedemikian rupa, kemudian difitnah pihak lain, gitu kan, supaya isu ini tidak muncul. Jahat betul kan, Cak, gitu kan. Jadi itu yang saya bisa sampaikan gitu kan. Dan sekali lagi kalau terkait dengan FPI atau HTI, FPI tidak pernah makan anggaran, jangankan anggaran yang siluman, anggaran yang benar aja nggak pernah dimakan sama mereka, gitu loh. Jadi FPI setahu saya dulu nggak pernah ngambil anggaran dari pemerintah soal ke ormas, itu nggak pernah sama sekali diambil, dan kita nggak peduli itu gitu loh. Nah jadi jangankan anggaran siluman, karena kita peduli sama masyarakat, kasihan, kasih yang lain aja lah yang memang membutuhkan gitu kan. Digituin sama kita, mereka bukannya bertindak positif, malah dimakan juga duit sama mereka. Gitu. Jadi menurut saya itu yang saya bisa sampaikan, Cak. Dua hal, bahwa ini adalah sesuatu yang mesti kita kritisi terus, RUU Kesehatan ini. Kemudian juga dalam implementasinya kita harus awasi, kita harus juga kuatkan check and balance-nya. Yang terakhir, jangan lupa semua yang goib-goib tadi, narasi-narasi goib nggak masuk akal itu semata-mata dimunculkan untuk mengkaburkan masalah-masalah bangsa ini yang memang nyata di depan mata, korupsi yang merajalela, kemudian kontroversi dalam pelayanan publik, dalam legislasi ataupun eksekutifnya,
Nah, itu menurut saya, Cak. Terima kasih, Cak.